Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa adlama aw ajhala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa. Karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti, dan itulah yang mengharuskan rasa syukur kita juga mengalir terus, tidak juga boleh berhenti. Dan minimal wujud rasa syukur kita kepada Allah, minimal Bapak Ibu mitra muslim hafizahumullah adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatul din fillah, sebagaimana tadi diawali oleh Mas Nasir, ketika ditanya nikmat apa yang paling besar dalam hidup kita, anugerah apa yang paling besar dalam hidup kita, sudah tentu jawabannya pasti berbeda-beda, karena masing orang-orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ketika lagi keesoknya utang, ya kan, nah ditagih sama yang ngutangin, dikejar-kejar sama debt collector. Saat itu tiba-tiba ada yang telepon, saya dengar Anda lagi butuh duit untuk bayar utang. Iya, ini saya ada uang, saya kasih ke Anda dan silakan bayar utang. Maka sungguh saat itu ketika ditanya nikmat apa yang paling indah dalam hidupnya adalah diberi kemampuan lewat seseorang untuk bisa bayar hutang. Seperti itu saudaraku ikhwatul din fillah. Jadi beda-beda memang Mas Nasir, tergantung situasi dan butuhnya apa saat itu. Sama orang kemudian nggak dikasih anak bertahun-tahun, tiba-tiba istrinya telepon ke kantor, Mas, saya positif, oh maka saat itu bagi sang suami yang nunggu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun ya baru punya anak, itu adalah nikmat terbesar dalam hidupnya. Tapi itu semua saudaraku ikhwatul din fillah baru nikmat yang hanya bersifat duniawiyah saja. Ada nikmat yang lain yang gara-gara nikmat ini kehidupan di dunia berubah total. Kehidupan dunia, cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap nikmat itu berubah total. Yaitu kehadiran risalah Islam ini dalam hidup ini adalah nikmat yang terbesar. Dan kita semua tahu siapa yang membawa risalah itu. Tanpa ada yang bawa, kita nggak bakalan Mas Nasir menyatakan bahwa risalah itu nikmat terbesar. Tanpa ada yang bawa nggak bisa, gitu kan ya. Sudah tentu berarti nikmat terbesar adalah pembawanya, pembawa risalah itu. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian ditanya nikmat apa yang terbesar dalam hidup kita, nikmat apa yang terindah dalam hidup kita, yang merubah cara pandang kita terhadap hidup itu sendiri, maka kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat terbesar dalam hidup ini, saudaraku ikhwatul din fillah. Karena itu tema kita mitra muslim adalah ya Rasulullah, engkau adalah nikmat terindah dalam hidup kami. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, engkau adalah nikmat terindah dalam hidup kami. Itu tema kita, itu terinspirasi firman Allah surat Ali Imran 164. Namun sebelum kita masuk ke surat Ali Imran 164, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa nikmat terindah adalah Rasulullah? Bukankah
iman itu adalah nikmat yang terhebat dalam hidup kita? Bukankah Islam itu nikmat terhebat dalam hidup kita? Betul. Tetapi ya, mitra muslim, kita tidak bakalan bisa beriman ya kan kepada Allah. Kita nggak bakalan mengenal Allah tanpa dikenalkan. Dan siapa yang mengenalkan Allah kepada kita umat manusia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah maqalah, laulan nabi ma araftu rabbi. Laulan nabi ma araftu rabbi. Andai tidak ada nabi, sungguh kita nggak akan bakalan mengenal Allah. Dan ada pernyataan ulama yang luar biasa. Saya coba sedikit bacakan. Ulama ini ulama yang sangat luar biasa, guru daripada ulama-ulama yang kita kenal selama ini. Mungkin Bapak Ibu mitra muslim kenal Ibnu Katsir, atau maksud saya tahu Ibnu Katsir, tahu Al-Bazzar ya, perawi hadis yang mungkin familiar. Ada Ibnu Al-Jauzi itu kan ya. Ada kemudian Az-Zahabi itu kan ya. Nah, itu murid-muridnya. Siapa gurunya di mereka itu? Itulah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang sangat keras gitu kan ya. Dan sangat kuat dalam memperjuangkan sunnah gitu kan ya. Beliau menyatakan ketika mengomentari hadis tentang Nabi pernah berkata kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Ketika Rasulullah berkata bahwa tidak beriman seseorang hingga menjadikan kecintaan kepada diriku melebihi segalanya, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi semuanya, melebihi manusia semuanya. Ini beliau mengomentari begini. Qala Ibnu Taimiyah wa amma sabab fi wujubi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dimihi aqsaru min ayyi shakhsin fa li anna a'dhamal khairi fid dunya wal akhirah la yahsulu lana illa ala yadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi wattibaihi. Kata beliau Ibnu Taimiyah ini, kenapa Rasulullah sampai seperti itu, meminta mencintainya melebihi segalanya? Kenapa? Ibnu Taimiyah berkata, wa amma sababu fi wujubi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab kecintaan kita, kewajiban akan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimihi, dan mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksaru min ayyi syahsin, itu harus jauh lebih banyak, lebih besar dari kecintaan ayyi syahsin, kepada siapapun ya, kepada siapapun, melebihi segalanya. Kenapa? Fali anna a'dhamal khairi fid dunya wal akhirah la yahsulu lana illa ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Karena apa yang kita dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat tidak akan la yahsulu lana, tidak akan pernah kita dapat, Mas Nasir mitra muslim, illa ala yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali melalui dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal imanu bihi, dengan mengimaninya, wattibaihi, dengan mengikutinya. So, saudaraku ikhwati din fillah, pernyataan Ibnu Taimiyah ini selaras dengan makalah yang tadi saya katakan, bahwa laulan nabi ma'araftu rabbi. Kalau kita tidak mendapatkan kehadiran Nabi Muhammad dalam hidup ini, ma'araftu rabbi, kita nggak akan pernah mengenal Allah azza wa jalla jalaluhu. Seluruh kebaikan, lianna, kata beliau Ibnu Taimiyah tadi, lianna a'dhamal khair fid dunya wal akhirah la yahsulu lana illa ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan sebaik-baiknya dari seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat nggak akan pernah kita dapat, saudaraku, la yahsulu lana illa ala yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imanihi wa tibaihi, yaitu dengan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengimaninya dan mengikutinya. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadirannya, saudaraku, dalam hidup kita adalah anugerah yang luar biasa. Tanpa Nabi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan apapun yang berkaitan dengan nilai-nilai duniawi dan keagamaan, lebih-lebih bernilai keagamaan. Kita nggak akan pernah mendapatkan apapun tanpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu Nabi itu adalah anugerah terindah, dan ini diperkuat sebagaimana yang akan kita kaji pada pagi hari ini mitra muslim hafizahumullah dalam surat Ali Imran 164, di mana dalam surat Ali Imran 164 ini Allah memberikan pernyataan, dan ini yang menguatkan bahwa yang namanya Nabi Muhammad adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Kata Allah Rabbul Alamin, laqad manallahu 'alal mu'minin. Ingatlah, di sini ada kata-kata laqad. Laqad ini lam takkid, qad juga takkid ketika masuk ke fi'il madhi. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh-sungguh manallahu, Allah telah menganugerahkan. Kepada siapa Allah telah menganugerahkan? Sebuah karunia. 'Alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu berupa apa? Ingatlah ketika Allah mengutus kepada mereka dari kalangan mereka rasulan min anfusihim, sosok rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka. Itu tugas rasul dengan membacakan, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Alkitab, mengajarkan sunnah wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan ini dikuatkan di ujung ayat ini, Ali Imran 164. Wa in kanu lafi dhalalin mubin. Dalam bahasa nahwu, wa in ini bukan wa in syarat, ya, Mas Nasir, bukan jika, ya. Jadi, dan jangan diartikan wa in dan jika, kanu dulu, min qablu mereka sebelumnya, lafi dhalalin mubin, enggak nyambung jadinya. Sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sini namanya in takkid takhfif. Jadi tidak pakai tasdid. Ya, ini Al-Quran. Al-Quran itu induk dari bahasa Arab. Ya kita harus nurut. Wa inkan, wa inkanu, wa inna sesungguhnya, wa inna ma kanu ini. Wa inkanu sungguh gitu. Sungguh kanu dulu min qablu, sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka lafi dhalalim mubin, berada dalam sebuah kesesatan yang nyata. Maksudnya apa mitra muslim hafizahumullah? Tanpa nabi mereka tetap sesat. Begitu. Tanpa nabi, ya kan, mereka tetap berada dalam dhalal, dalam kesesatan mubin yang begitu nyata. Tanpa Rasulullah mereka enggak akan pernah mengenal Allah. Tanpa Rasulullah mereka enggak akan pernah mengenal la ilaha illallah. Tanpa Nabi kita nggak bisa mengenal itu, saudaraku. Tanpa Nabi kita nggak bisa menikmati Al-Quran. Tanpa Nabi kita nggak bisa menikmati hidup dengan gaya ala Al-Quran, ala syariat, ala risalah Islam. Nggak bisa itu. Makanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi, yang di awal, di depan sebagai muqaddimah itu, saya katakan bahwa Ibnu Taimiyah menyatakan fa inna a'zamal khairi fid dunya wal akhirah la yahsulu lana illa ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imanihi wa tibaihi. Kata beliau Ibnu Taimiyah bahwa seluruh kebaikan, semua a'zamal khairi fid dunya wal akhirah, semua keagungan dari seluruh kebajikan-kebajikan yang ada di dunia, wal akhirah, lebih-lebih yang ada di akhirat, kita selamat di akhirat, kita selamat di syirat, kita selamat di yaumil hisab, itu ala yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah dari belian tangan lembut kasih sayangnya Rasul ketika ngayomi, ngopeni, mentarbiyah, mendidik umatnya sejak dari generasi ke generasi, saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah. Maka kalau ditanya mitra muslim hafizahumullah, nikmat apa yang terbesar dalam hidup kita? Ya Rasulullah, engkau adalah nikmat yang terbesar dalam hidup ini. Itu jawabannya, mitra muslim hafizahumullah. Karena itu bagi kita untuk berbahagia. Karena yang namanya nikmat kan mesti disenengin ini. Membuat bahagia dengan nikmat itu ini. Membuat gembira dengan nikmat itu.
Perhatikan ketika kita sehat, itu nikmat sehat ya kan. Seneng nggak kita sehat? Seneng, luar biasa. Apalagi ketika saat kita merasakan sehat, ngelihat ada yang sakit. Karena begini Mas Nasir, biasanya sesuatu nikmat itu tidak terasa kalau tidak disandingkan dengan nikmah pakai qaf, yaitu lawan daripada nikmat. Ya kan? Kita itu kenapa dianjurkan menjenguk orang sakit? Supaya kita tahu bahwa sehat itu adalah nikmat. Supaya kita tahu bahwa sesuatu yang menyakitkan itu adalah di luar nikmat gitu kan. Maka sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Bahagialah. Punya duit. Bahagia kan? Kenapa? Duit nikmat. Nah, kalau sekarang saudaraku ikhwati dinafidzakumullah, sebagaimana kita katakan tadi bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW di pentas dunia ini, bi'satur rasul, diutusnya Rasul ke dunia ini adalah nikmat terindah dalam hidup kita. Maka kan kita mesti bahagia dengan Rasulullah Muhammad SAW, dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang nggak gembira itu siapa? Ya berarti kan orang yang tidak beriman, orang yang tidak bergembira. Dulu mitra muslim ya, dulu jin-jin itu, setan-setan itu, pasukannya iblis itu bisa mencuri informasi di pintu-pintu langit. Informasi itu dijual gitu kan ke tukang dukun manusia itu. Dulu begitu gitu kan. Dulu begitu. Sampai satu hari kan, ternyata setan-setan ini nggak bisa masuk ke pintu langit. Sebelum nyampe itu sudah dihujanin batu kayak meteor gitu tuh. Rujuman syayatin itu kan ya di Al-Quran. Waduh, dirajam plong. Sehingga mereka nggak bisa mencuri dengar gitu loh informasi langit. Akhirnya komplain kepada rajanya iblis. Ini ada apa kok kita nggak bisa masuk lagi, nggak seperti biasa. Akhirnya sama raja iblis dicek, ternyata bi'satur rasul. Rasulullah Muhammad SAW jadi nabi, saudara. Diutus. Itu yang membuat akhirnya pintu-pintu langit tertutup untuk dapat informasi para setan itu. Maka setan itu sekarang tetap ngasih informasi ke tukang-tukang dukun, tapi itu ngibulin itu. Itu memanipulasi, itu nggak ada informasi itu. Dia nggak dapat mereka itu. Dia ngolah aja, dia ngolah, dia tambahi gitu kan. Di saudaraku luar biasa, yang nggak seneng itu ya iblis dan bala tentaranya kehadiran Nabi Muhammad SAW. Termasuk orang-orang Yahudi itu tidak seneng gitu kan dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah menolak loh ya. Coba Mas Nasir, mitra muslim, baca referensi sejarah tentang penolakan Yahudi terhadap kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu tidak ada. Cuma mereka menolak Nabi itu dari kalangan Bani Arab, itu saja. Ya buktinya, dari mulai penolakan terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW, kehadiran Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak pernah ada yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada Nabi setelah mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka percaya itu Nabi terakhir ya Rasulullah Muhammad SAW. Cuman karena ego saja itu kan. Mereka nggak mau mengakui. So, mitra muslim, jadi kalau ditanya sekali lagi, nikmat apa yang terindah dalam hidup kita? Ya Rasulullah, engkau adalah nikmat yang terindah dalam hidup ini. Laulaka ya Nabi, laulaka ya Rasulullah, ma'araftu Rabbi. Kita nggak akan pernah bakal bisa mengenal Allah kalau nggak ada petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, ya kan? Fa inna a'dhamal khairi fid dunya wal akhirah la yahsulu lana illa ala yadin Nabi SAW bi imanihi wa tibaihi. Itu pernyataan Ibnu Taimiyah. Ini saya ulang-ulang lagi itu kan ya, biar paham ini. So, mitra muslim, hafizahumullah, nikmat terindah dalam hidup ini adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ini diperkuat juga oleh surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya,
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka semestinya mereka itu bergembira. Enggak masuk akal menganggap sehat itu nikmat tapi enggak gembira dengan sehat. Enggak masuk akal duit itu nikmat tapi enggak gembira, enggak senang dengan duit itu. Enggak masuk akal istri itu nikmat, anak itu nikmat, kumpul keluarga itu nikmat tapi enggak gembira gitu kan dengan itu semua. Enggak masuk akal. Karena itu, saudaraku ikhwata dinna fidzakumullah, kalau kita katakan bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat terindah dalam hidup kita, maka kita wajib bergembira. Apalagi Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Qul, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi berkata, ana rahmatun muhdad, saya adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat manusia ini. Nabi itu rahmat. Maka kul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Logika tafsirnya, kita diminta untuk bergembira dengan rahmat, pada rahmat itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis yang dimaksud dengan Yunus 58 itu adalah perintah bergembira dengan sang rahmat itu sendiri, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, mitra muslim, kita wajib bergembira. Nabi-nabi sebelum kita pun bergembira, apalagi kita. Bagaimana kajian selanjutnya akan kita bahas setelah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sodikun ya. Kembali menjadi yang pertama. Pagi ini silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ini Ustaz, ayat ini kan yang dibacakan itu kan ada kesamaan di surat Jumu'ah ayat yang kedua. Itu turunnya itu lebih mana dari surat Ali Imran atau Jumu'ah, itu kan ayatnya redaknya itu sama. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih sudah bergabung di 08553938. Ini yang menceritakan tentang Rasulullah itu membacakan ayat Allah gitu Ustaz ya. Yuzakihim, kemudian mengajarkan kita mana yang duluan, agak mirip. Baik, dan berikutnya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim ya, Di Surabaya. Silahkan Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halim. Monggo. Orang yang mencintai Nabi itu apa sama dengan gini Ustaz? Cara mencintai Nabi itu yang umum, gitu kan, yang saya dengar, ya kita banyak berselawat, kita banyak menyebut absurd gitu kan, ya, dan mengikuti senang-senang gitu. Terus bagaimana cara mensyukuri nikmat yang terbesar tadi, lahirnya Rasul? Cara mensyukurinya bisa apa sama aja mensyukuri dengan mencintai, apa sama aja Ustaz. Terus ini ada orang yang suka selawatan gitu kan, seperti Habib grup gitu kan, itu suka selawat. Cuma kalau dalam hal sholat itu kan juga, sholat itu juga minta dari Rasul juga gitu kan Ustaz. Tapi lebih suka selawat mungkin karena ada musiknya, lebih semangat gitu. Tapi kalau ibadah lain mungkin lebih kurang itu. Apakah itu termasuk mensyukuri atau termasuk cinta kepada Rasul Ustaz? Suka selawat, cuma ibadah sholat itu beda, lebih sedikit gitu. Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halim. Ya karena kan sholat cuma 5 waktu Ustaz ya. Kalau yang wajib ya. Yang sunah-sunahnya kan kita nggak tahu, beliau melakukan mungkin di rumah ya, ketika malam hari, ketika pagi hari kita nggak kegiatan yang sunah-sunah ya. Oke, kalau yang ini terlihat. Baik, berikutnya setelah Pak Halim saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ana. Nanti. Oke, Bu Ana dimenanti, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak kan? Yang dimaksud manit taba'a ridwanahu bulat salam itu termasuk itu mengikuti Rasulullah. Manit taba'a ya ada di surat Al-Maidah ayat 16. Itu termasuk mengikuti Rasulullah. Manit taba'a ridwanahu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana menganti ya, manit taba'a ridwanahu subulas salam. Ini apakah juga termasuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah Ibu Ana masih ada yang menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu Dia ya? Ini. Oke, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya tanyakan, tadi dikatakan bahwa Muhammad Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi semua alam semesta, termasuk di dalamnya kan juga jin. Nah, kedatangan beliau itu rahmatnya seperti apa buat bangsa jin? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tertarik dengan rahmat kepada bangsa sebelah ya. Ibu Dia, terima kasih. Satu penelpon lagi, kita sapa. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Bapak? Pak Mahfud. Pak Mahfud. Ya. Waru. Ya. Kemarin saya itu mengikuti kajian subuh. Selesai rutin. Itu kan barang siapa yang bisa taat pada Allah dan Rasul, itu katanya imannya batal, wajibkah sesuatu. Sekarang di tempat kita ini banyak orang yang itu sunnah. Apa itu termasuk batal, Pak Ustadz? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak mengikuti sunnah ini imannya juga batal ya? Pak Mahfud di Waru. Sebelum jeda kita sapa penelpon berikutnya ya Ustadz ya. Satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dengan Bapak. Ini yang radio. Iya. Oke. Dari Suara Muslim dengan Bapak siapa Pak? Pak Coy dari Kaltim. Iya. Pak Sai. Pak Coy. Pak Coy dari Kaltim. Oke, Pak Coy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar itu dalam sholat atau biasa ada orang baca Al-Fatihah yang terakhirnya itu salat wali terus wali saya amin gitu. Ada tambahan itu apakah ada tuntunannya dengan ini? Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi taala. Pakai taala itu apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab Ustadz ya. Dari Pak Sodikun dan yang seterusnya. Ya, mohon maaf bisa diulang karena tadi suara yang terputus dan ada yang nggak sempat saya catat. Yang pertama Pak Sodikun ya, saya masih ingat dengan Pak Sodikun tentang ada kalimat yang sama ya. Sebenarnya ada lebih dari dua itu Pak Sodikun ya, lebih dari dua dan saya tidak tahu yang mana yang lebih dulu. Tetapi yang pertama kali itu adalah Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu yang pertama itu kan ya. Ya memang ayat-ayat seperti itu berbicara tentang tugas pokok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sudah tentu yatlu alaihim ayatillah, yaitu membacakan kepada kita alaina ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, itu yang kedua adalah membersihkan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah tersebut. Terus kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang sunnah. Jadi semua ayat-ayat seperti itu memperbincangkan tentang tugas pokok Nabi Muhammad.
yaitu tilawatah yaitu tilawatul Quran, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah, itu yang kedua tugasnya. Yang ketiga adalah mengajarkan syariat yang sumber utamanya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu tugas. Jadi yang terpenting di situ Pak Sodikun. Nah, mana yang lebih dulu? Nah, ini nanti bisa ditanyakan kepada pakar tafsirnya. Saya bukan pakar tafsir. Saya hanya membacakan tafsir dan menggali spirit motivasinya. Wallahu a'lam. Itu yang pertama yang saya ingat ya. Selanjutnya itu agak nggak ingat pertanyaan Bapak Ibu itu ya. Yang kedua siapa? Baik. Oke, yang kedua Pak Halim ya, menanyakan tentang Pak Abdul Halim. Apakah sama tadi salawat dan mengikuti sunnah dengan mensyukuri kehadiran Nabi. Kemudian tadi yang suka salawat tapi mungkin ibadah lain lebih kurang. Ya, saya ingin menjawab dan mengomentari yang terakhir saja itu kan ya, bahwa karena yang pertama nanti akan kita bahas pada ada waktunya nanti. Memang itu jadi problem kita semua Pak Abdul Halim ya, terutama ya mohon maaf di kalangan teman-teman kita itu kan yang memang suka sholawatan, suka tibaan itu kan ya, itu jadi problem itu kan. Problemnya apa? Terkadang kapan itu waktu sholat dan kapan itu waktu sholawatan itu kurang pas gitu kan ya. Azan sudah berjalan ya, masih sholawatan ya, mestinya kan ya coba berhenti sebentar, kita sholat dulu gitu kan, kemudian kita lanjut monggo sholawatan kan begitu kan ya, bagi yang memahami bersolawat itu dengan akhiran sholawatan. Saya yakin Mas Nasir semua ulama dari kalangan kelompok baik itu Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU itu kan ya, untuk berselawat itu prinsip agama yang nggak ada perbedaan pendapat, itu muttafaqun alaih itu kan, ittifaq ya. Mereka ittifaq sepakat. Yang jadi berbeda itu mitra muslim hafizahumullah adalah kalau ada akhiran Mas Nasir mitra muslim menjadi selawatan. Ad-diba itu kan syair-syair yang berisi tentang pujian ya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Semua saya yakin nggak ada masalah. Baik teman-teman di Al-Irsyad ya, nggak ada masalah. Itu memuji Rasulullah. Memuji Nabi itu ya bebas kan. Kita memuji Nabi itu bebas. Dan sebebas-bebasnya memuji Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ada dalam sebuah generasi atau pada generasi manapun atau pada generasi yang akan datang memuji Nabi begitu luar biasanya sampai menjadikan Nabi sebagai sosok Tuhan. Itu nggak ada itu kemuliaan Nabi sendiri yang membuat akhirnya kecintaan kita kepada Rasulullah tidak sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin ya, atau memuji kita kepada Rasulullah tidak sampai melebihi pujian kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah, berbeda ya dengan yang lain. Orang kalau udah kadung cinta nih Mas Nasir, udah cinta, apa yang terjadi Mas Nasir? Ya itu tadi, orang kalau udah kadung cinta itu kan ya, sampai mengkultuskan dan menjadikan orang itu sebagai Tuhan, orang itu sebagai Nabi itu kan. Coba kita lihat itu. Tapi coba perhatikan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa. Kecintaan yang luar biasa kita kepada Rasul tidak menjadikan Nabi sosok sebagai Tuhan, yang melebihi Tuhan, atau yang memiliki sifat seperti Tuhan. Tidak. Itu kurang lebih ya Pak Abdul Halim pertanyaannya. Ya itu problem yang harus kita selesaiin gitu kan ya. Jadi kita kasih tahu nek wayai apa jenenge ngapunten nggih, kalau wayai azan berhenti gitu. Tapi saya kira banyak kok yang pas waktu azan berhenti gitu. Berhenti terus ya kalau bisa lanjut sholat. Lanjut sholat. Ya, sholat baru lanjut lagi ya. Setelah itu lanjut lagi monggo silakan gitu. Biar nggak mengganggu itu, nggak mengganggu orang sholat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Yang itu yang kedua, yang ketiga Ibu Ana ya dimengerti tentang surah Al-Maidah ayat 16. Ini kan di sini disebutkan tentang yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam ya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ini apakah dimaksud juga Rasulullah SAW? Kalau kita lihat syakul kalam, kalau kita lihat konteks kalimat atau considerance ayat ini menyangkut ahli kitab. Menyangkut ahli kitab yang menolak ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di sini yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ini kembali kepada Alkitab. Jadi Allahu dengan kitab itu Allah memberi petunjuk man ittaba'a ridwanahu bagi siapapun
yang mengikuti ridhonya Allah ke jalan keselamatan itu misalnya. Itu Al-Qur'an. Tapi kan ya sekali lagi tadi, kalau itu diarahkan kepada Al-Qur'an, oke, itu Al-Qur'an misalnya dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an, tetapi kita nggak akan pernah bisa mengenal Al-Quran tanpa yang ngajarin ini, tanpa pengajarnya. Siapa dia? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih begitu, Bu Ana ya. Oke, Ibu Diah tadi menanyakan tentang jin ini, di mana nih Rasulullah itu juga membawa rahmat dan juga ajaran kepada mereka. Iya, jin. Iya benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa jin pun mendapat rahmat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kemudian ada bangsa jin yang belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ada di surat Al-Jin itu kan asbabun nuzulnya bangsa jin itu belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bangsa jin yang belajar kepada Nabi ini yang kemudian mengajarkan dari generasi-generasi dari kalangan bangsa jin. Mengajarkan. Ada juga bangsa jin yang belajar secara tidak langsung kepada siapa? Kepada manusia. Nah, bukankah ketika kita ngaji nih Pak, itu saya ngurungokno ya ono sing malaikat, ono sing jin itu kan. Iya kan? Ini di sini ini kan di ruangan kami ini kan ruangan majelis taklim ini. Kan ini yang hadir banyak ini Pak, yang hadir banyak ini. Ini yang hadir banyak. Di depan saya ini yang hadir banyak. Cuma nggak kelihatan saja itu. Ada malaikat, ada bangsa jin itu yang hadir banyak ngaji gitu. Begitu. Wallahu a'lam. Oke. Kemudian Pak Mahfud di Waru, orang yang tidak mengikuti sunnah itu apakah batal juga imannya, masuk kategori tidak taat Rasul dan juga Allah dan juga Rasul? Begini ya, kalau dia tidak gini, membatalkan keimanan seorang itu tidak gampang, tidak mudah membatalkan keimanan seseorang. Saya tidak berani kemudian gara-gara seseorang itu berbuat maksiat terus kita katakan kufur, tidak boleh. Jumhur ulama sudah sepakat, Pak Nasir dan mitra muslim, jumhur ulama sepakat ketika ada orang sudah bersahadat ya, mengqala la ilaha illallah, kan sepakat dakhalal jannah. Bahkan dalam sebuah riwayat wa in zana wa in syaraka, meskipun dia bermaksiat, selama imannya itu masih ada kepada Allah dan Rasulnya, tidak membatalkannya ini. Kecuali misalnya dia ingkar sunnah, dia ingkar sunnahnya, ingkar hadisnya, bukan ingkar tafsir sunnahnya. Beda lah ya. Contoh misalnya, ada orang isbal. Ketika ditanya, kenapa isbal? Oh, guruku loh ngomong bahwa ngajarin isbal itu boleh gitu kan. Mengulurkan itu boleh, tidak masuk kategori sunnah. Ada dasarnya blang macam-macam gitu kan. Terus akhirnya dia ngikut itu. Iya kan? Ya. Isbal ini mitra muslimnya celananya melebihi mata kaki dari bawah. Isbal itu melebihi mata kaki itu ya kan. Kan ada ya kan ustadz yang celananya ya isbal itu kan ya. Ada yang cingkrang gitu kan ya. Ya, orang yang isbal itu dia ngikut guru-gurunya dan gurunya ada dasarnya, tidak lantas dikatakan itu ingkar sunnah. Terus kemudian batal itu. Nggak bisa seperti itu. Nggak gampang membatalkan syahadat seseorang gitu. Dan lebih baik kita menuduh orang itu mukmin meskipun suatu saat salah, kan jadi doa Mas Nasir, daripada kita menuduh seseorang itu kafir dan jadi salah, jadi apa? Jadi fitnah, kan begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin yang belum saya jawab? Ini udah jam 6 ya. Terakhir tadi Pak Coy di Kaltim kan nanyakan tentang ada doa ya setelah baca wal itu rabbi firli wal walidayya. Kemudian makna dari ta'ala di Allah Ta'ala. Ya. Yang saya jawab terakhir itu Allah Ta'ala. Ta'ala itu dari kata ala, itu maha tinggi ya kan. Allah itu maha tinggi. Oke. Tentang masalah waladhdallin rabbi firli amin, itu memang khilaf. Tetapi jumhur ulama memang menyatakan, seluruh mazhab menyatakan setelah waladhdallin jawablah amin. Di kalangan ashabus syafi'i ada di kitab i'anatut talibin ya kan, ada di hasyiahnya Ibnu Hajar al-Haythami itu meriwayatkan bahwa pernah Rasulullah itu membaca
waladhdallin, terus ditambah Rabbighfirli. Amin. Cuman kan diperdebatkan itu riwayat itu oleh kalangan ulama-ulama jumhur gitu loh. Jadi gimana Ustadz? Ya sudah ada yang berpendapat boleh gitu ya monggo itu kan. Tapi ya kalau saya sih ikut jumhur aja ya, langsung waladhdallin amin. Begitu kurang lebih ya. Dan ini masih sesi pertama karena ini bagian daripada Maulid Nabi. Insyaallah jangan khawatir Bapak Ibu, kita diskusi lagi, kita kaji lagi lebih dalam. Anugerah terindah bagi hidup kita itu adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'dhamal khair, a'dhama kulla khair, a'dhama kullil khair. La yahsulu lana fid dunya wal akhirah illa ala min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi imanihi wa itibaihi. Kita enggak akan pernah mendapatkan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat kecuali melalui tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengimani dan mengikutinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.